Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Melia dari kelas 12 TKJ 1, nomor absen 33. Nah, di sini kita akan membahas video mengenai dynamic routing BGP. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsep BGP. Nah, tahu ya bahwa EIRGP dan OSPF itu masuk pada IGP atau Interior Gateway Protocol. Dan untuk BGP sendiri itu masuk pada EGP atau Exterior Gateway Protocol. Nah, bedanya dari EGP dan IGP itu, di IGP ada AS-nya, dan untuk di EGP itu adalah inter. Nah, apa sih AS itu? Jadi, AS itu kita ibaratkan sebagai perusahaan. Misalnya di sini ada Google. Nah, Google itu kan ada banyak router ya. Di sini misalkan ada router, kemudian ada server, dan untuk AS-nya itu misalkan 100. Terus di sini juga ada Facebook sama dengan banyak router dan juga servernya, dan untuk AS-nya itu adalah 200. Kemudian ada juga Twitter ya dengan banyak router dan juga server, dan AS-nya itu 300. Berarti di sini kan banyak ya router dan servernya. Nah, di sini kita harus menggunakan BGP. Untuk EIRGP dan OSPF itu kita menggunakan di dalam perusahaannya, yaitu misalkan router ketemu router itu menggunakan EIGRP dan EIGRP atau OSPF. Nah, untuk menghubungkan dari Google ke Facebook atau Facebook ke Twitter dan Twitter ke Google itu kita menggunakan BGP. Jadi untuk menghubungkan semua itu kita harus menggunakan BGP. Begitu ya. Sekarang kita coba lihat bgp.h.net. Nah, bisa dilihat ya, di sini kita menggunakan internetnya itu di PT Lintas Jaringan Nusantara. Yang di sini kita bisa klik yang ini, yang 2S58821, kita klik. Nah, ini adalah AS infonya. Di sini ada IP-nya berapa dan banyak info lainnya. Kita ke grab v4 atau IP versi 4-nya. Bisa dilihat di sini ada topologi jaringan pada perusahaan-perusahaan ya. Di sini ada PT Lintas Jaringan Nusantara dan juga ada PT Multidata Rencana Prima. Di sini juga ada PT NAP Info Lintas Nusa dan lain-lain ya. Ini adalah topologi internet yang menggunakan BGP. Seperti itu ya untuk konsep dari BGP. Nah, sekarang kita akan meng-setup topologi 2 router. Kita masukkan 2 router, terus kita tambahkan juga 2 PC, kemudian kita hubungkan dari router ke router, kemudian router ke PC-PC. Terus kita buat dulu IP-nya untuk di gig 00 di router 1 ini adalah 10.1/30 dan di gig 00 router 2 adalah 10.2/30. Terus di gig 01 router 1 itu ada 192.168.1.1/24 dan untuk di PC-nya adalah 192.168.1.2/24. Untuk di router 2 di gig 01-nya adalah 192.168.2.1/24 dan di PC-nya adalah 192.168.2.2/24. Oke, langsung saja kita konfigurasi IP-nya di routernya ya. Kita ke router 1 dulu. Kita no shutdown-kan dulu interface-nya. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Terus exit. Sekarang kita masukkan IP-nya. Untuk di gig 00 itu adalah 10.1 dengan prefix 30 ya. Kita masuk ke interface gig 00. Kita masukkan IP address-nya adalah 10.1 dan untuk subnet mask-nya 255.255.255.252 karena prefix-nya itu 30. Sekarang kita ke interface gig 01. IP address-nya adalah 192.168.1.1 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Ini untuk prefix 24 ya. Selesai. Kita ke router 2, kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, terus no shutdown. Lanjut kita masukkan IP-nya, kita masuk ke interface 00 di router 2 itu adalah 10.2 dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.252. Kita ke interface 01, kemudian IP address-nya adalah 192.168.2.1 dan subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai. Sekarang kita setting IP di PC-nya. Untuk di PC 1 itu adalah 192.168.1.2 dan subnet mask-nya kita masukkan dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Selesai, kita ke PC 2.
yaitu 192.168.2 dan default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Oke, selesai. Ini adalah untuk setup topologi dua router. Selanjutnya kita akan konfigurasi BGP-nya. Langsung saja kita ke router pertama. Nah, untuk konfigurasi BGP itu adalah router BGP. Kita tanda tanya. Untuk di BGP itu kita memasukkan autonomous system number, artinya di router kedua atau router yang terhubung itu semuanya harus sama autonomous system number-nya ya. Oke, misalkan di sini adalah router BGP 1, kita enter. Nah, sebelumnya untuk melakukan dynamic routing itu kita harus mengadvertiskan dulu ya. Untuk di IRP itu kan kita akan langsung ke network dan kita masukkan IP yang akan kita advertiskan. Kemudian untuk OSPF itu juga kita masukkan ke network dan juga memasukkan wildcard base kemudian area 0. Nah, untuk di BGP ini kita harus memasukkan tetangganya dulu, yaitu di sini untuk tetangganya adalah 10.2/30. Jadi untuk 10.2 itu adalah tetangga dari 10.1 ya. Artinya kita harus ketikkan dulu NIC port 10.2 yaitu IP tetangga kita. Kemudian kita tanda tanya lagi. Nah, lalu di sini kita ketikkan remote as. Terus tanda tanya lagi, di sini ada yang namanya as of remote network. Nah, untuk remote as network ini artinya bahwa misalkan suatu perusahaan ini adalah Google, misalnya di sini adalah Google dan untuk di router 2 ini adalah Facebook. Untuk yang Google ini asnya adalah A1 dan untuk yang Facebook router 2 ini asnya adalah 2. Jadi di sini untuk BGP 1 itu akan menjadi A1 ya. Dan untuk tetangganya atau router kedua itu adalah AS2. Artinya di sini adalah NIC port 10.2 yaitu tetangganya. Kemudian remote as. Nah, di sini kita memasukkan remote as 2 ya, bukan 1 karena di sini adalah kita memasukkan IP dari tetangganya. Enter. Selanjutnya kita akan mengadvertiskan IP-nya yang akan kita promosikan, yaitu kita ketikkan network 10.0, kita tanda tanya dulu. Nah, di sini itu ada network mask. Sebelumnya untuk OSPF itu kita menggunakan wildcard bits ya. Nah, untuk yang BGP ini kita memasukkan subnet masknya, yaitu kita ketikkan MAC. Untuk yang 10.0 itu adalah 255.255.252 ya. Itu yang 10.0 karena prefiksnya itu 30. Terus kita masukkan juga network 192.168.1.0. Nah, subnet masknya kita masukkan 255.255.255.0. Selesai itu untuk konfigurasi BGP di router pertama. Sekarang kita ke router kedua. Kita konfigurasikan yaitu router BGP 2. Terus kita masukin IP tetangganya yaitu NIC port 10.1 dan remote A1 ya. Terus kita masukkan networknya, kita advertiskan ya, yaitu 10.0 dan kita masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.252. 192.168.2.0 dan satunya adalah 255.255.255.0. Kita coba cek yaitu show IP BGP summary. Bisa dilihat di sini ya, ada 10.1, terus di sini juga ada status atau prefix card-nya. Ini adalah ada 4 IP di networknya ya. Kita coba cek tabel routingnya, show IP route. Bisa dilihat sekarang di sini ada B. Untuk B itu adalah BGP ya. Oke, di sini adalah 1.0 dan juga 2.0 ya. Artinya adalah sekarang PC1 dan PC2 itu sudah bisa saling berkomunikasi. Kita coba cek kirim paket awal-awal VART, kita coba lagi. Nah, sukses ya, artinya konfigurasi BGP-nya sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu ya untuk konfigurasi BGP pada dua router. Sekarang kita akan coba menambahkan satu router lagi. Terus kita konekkan dari router ke router 2 dan dari router 3 ke PC. Terus kita buat IP-nya untuk di gig 02 di router 2 itu adalah 10.20.1/30 dan untuk di gig 00 router 3 adalah 10.20.2/30. Kemudian untuk di gig 01-nya adalah 192.168.1/24 dan PC-nya adalah 192.168.3.2/24.
Oke, langsung saja kita konfigurasi IP-nya di router 2 ini. Kita tambahkan ya teman-teman. Karena menambahkan network, kita masuk ke interface gig 02, kemudian no shutdown, dan kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.20.1, kemudian subnet mask-nya kita masukkan. Selesai, sekarang kita ke router 3, kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Nah, sekarang sudah hijau ya. Terus kita masukkan IP-nya. Kita masuk ke interface gig 00, kemudian IP-nya kita masukkan. Di sini adalah 20.2 10.10.20.2 dan subnet mask-nya kita masukkan. Terus kita ke interface gig 01 dan IP address-nya adalah 192.168.3.1. Kemudian subnet mask-nya kita masukkan. Oke, selesai. Sekarang kita setting IP di PC-nya. IP-nya adalah 192.168.3.2, subnet mask-nya dan default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke, selesai ya untuk men-setup topologi 3 router. Nah, langsung saja kita konfigurasi BGP di router ketiganya. Nah, sebelumnya kita tahu ya, untuk di router 1 ini menjadi AS1, kemudian router 2 itu menjadi AS2, dan di router 3 ini akan menjadi AS3 ya. Sekarang kita konfigurasi BGP-nya, karena di router 2 ini menambahkan network, jadi kita konfigurasi juga di router 2. Kita masuk ke router 2, kemudian router BGP 2, kemudian network 10.20.2 remote AS3 yaitu tetangganya ya. Enter, kemudian kita akan mengadvertiskan yang 10.20.0 ini, network 10.20.0, dan subnet mask-nya kita masukkan yaitu 255.255.255.252. Selesai, kita masuk ke router ketiganya. Di router ketiga kita masuk ke router BGP 3, kemudian kita masukkan IP tetangganya yaitu yang di sini ya, yang 10.20.1 dan remote AS2. Terus kita akan mengadvertiskan langsung saja di router 3 itu ada 10.0, kita masukkan subnet mask-nya. Terus network 192.168.3.0 dan subnet mask-nya adalah 255.0. Oke, selesai. Sekarang kita coba cek untuk tabel routingnya. Do show IP route. Bisa dilihat di sini ada BGP tambahan ya, yaitu 2.0 dan juga 1.0. Kita coba cek juga di router pertama. Do show IP route. Di sini juga ada 3.0 yaitu yang di router ketiga, dan ada 2.0 yaitu yang di router kedua ya. Oke, sekarang kita coba cek kirimkan paket dari PC ke PC 1. Nah, sukses ya. Kita coba juga ke PC 2, sukses juga. Oke, seperti itu ya untuk konfigurasi BGP. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.